Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida Zarani dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A dengan NIM 12210193045. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah penelitian, data, variabel, populasi dan sampel, analisis data, metode, analisis data, hipotesis, uji hipotesis, signifikansi probabilitas, kurva normal, degree of freedom, dan SPSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang sesuatu hal. Yang kedua yaitu data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya, data jumlah penduduk, data berat badan, data sikap konsumen, dan data keuangan suatu perusahaan, dan data tes, dan lain-lain. Jenis-jenis data adalah sebagai berikut. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan hanya sebagai simbol saja dan menunjukkan tingkatan tertentu. Misalnya, laki-laki sama dengan 1, perempuan sama dengan 2. Dari contoh di atas, 2 tidak lebih tinggi dari 1 tetapi setara. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan umum tertentu. Tipe data ini tidak memperhatikan jarak data, jadi jarak data bisa berbeda-beda. Misalnya, nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, nilai C sama dengan 3. Dalam contoh di atas, 1 lebih tinggi dari 2 dan 2 lebih tinggi dari 3. Ketiga, data interval. Data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama. Walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan, data ini tidak dapat mempunyai nilai 0 absolut. Maksudnya angka 0 tetap ada nilainya. Contohnya dalam pengukuran suhu. Data ini dapat dibuat menjadi tipe ordinal yang melakukan peringkat seperti dalam pengukuran skala Likert. Misalnya, sangat setuju sama dengan 5, setuju sama dengan 4, ragu-ragu sama dengan 3, tidak setuju sama dengan 2, sangat tidak setuju sama dengan 1. Yang terakhir yaitu data rasio. Data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 absolut, maksudnya angka 0 benar-benar tidak ada nilainya. Contohnya adalah pengukuran berat badan. Jika beratnya adalah 0, berarti tidak ada bobotnya. Tipe data ini misalnya data berat badan, tinggi badan, data keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variabel tergantung atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Yang keempat yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Yang kelima yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Jenis-jenis analisis data adalah 1. Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedua, analisis inferensial
adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan menggunakan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Yang keenam, yaitu metode analisis data. Yang pertama, metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu dengan mean, median, standar deviasi, distribusi data normal, dan lain-lain. Yang kedua, metode statistik non-parametrik adalah metode analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, serta distribusi data tidak harus normal. Yang ketujuh, yaitu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Misalnya, ada pengaruh signifikan antara rasio keuangan dengan harga saham. Signifikan di sini mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Dalam hipotesis terdapat hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis nihil atau non-hipotesis adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya antar variabel. 2. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Yang kedelapan adalah uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasikan. Yang kedelapan yaitu signifikansi. Signifikansi artinya meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak, signifikan berarti pada sampel tidak berlaku pada populasi atau tidak dapat digeneralisasi. Tingkat signifikansi 5% atau 0,05 artinya kita mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95% atau tingkat kepercayaan. Yang ke-10 yaitu probabilitas. Probabilitas atau p-value adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi atau tingkat signifikansi. Jadi takraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas atau nilainya sama. Misal ada 100 kejadian dengan probabilitas 5%. Artinya bahwa peluang munculnya kesalahan akan terjadi sebanyak 5 kali dalam 100 kejadian. Yang ke-11 adalah kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HU. Jika pengujian dua sisi gambar kurva sebagai berikut. Uji satu sisi biasanya menggunakan uji F, uji K satu sisi, dan uji C kuadrat atau X kuadrat. Yang ke-12 yaitu degree of freedom. Degree of freedom atau DF adalah derajatnya tergantung banyaknya observasi N dan banyaknya variabel independen. DF ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Yang terakhir yaitu SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Dahulu, SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial saat itu. Kepanjangan SPSS adalah Statistical Package of the Social Science. Tapi sering berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.